Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita di malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini telah dicatat oleh Allah sebagai thalabul ilmi. Mudah-mudahan dilipat gandakan keberkahannya, pahalanya, dan semoga menjadi penghapus dosa, amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah. Sudah dekat kita ke bulan Ramadan ya Pak ya. Berapa hari lagi nih kira-kira? 19 atau 20 lah ya. 19 hari lagi. 3 minggu kurang sedikit. Maka sudah waktunya lah kita membahas hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Tetapi saya yakin segala ibadah bulan Ramadan itu, terutama saumnya, sudah banyak yang bahas di sini. Ustadz-ustadz yang kajian di sini setiap pekan, qadarullah ini masjid, ustadznya ada Ustadz Didin, Ustadz Abdullah ya, ada Ustadz siapa? Satu lagi di PKS tuh lupa. Banyak ustadznya di sini. Di masjid dekat rumah saya ustadznya hanya 1 orang 2 orang. Kadang-kadang ada masjid yang nggak ada ustadz. Ada masjid yang nggak ada ustadz, kalau khotibnya nggak datang kelabakan. Jadi tentang tata caranya, tentang fikihnya, tentang fadail atau keutamaan bulan Ramadan dan sahur Ramadan, saya yakin sudah dibahas atau akan dibahas. Masih ada hampir 3 pekan lagi ya. Saya akan membahas terkait bulan Ramadan juga, tapi dari sisi bagaimana melindungi saum kita agar tidak sia-sia. Saum akan sangat sia-sia, akan cacat parah dan tidak ada gunanya. Itu kita semua tahu adalah kalau dikotori dengan dosa, kalau dicemari dengan maksiat-maksiat. Saum itu tidak akan ada manfaatnya. Ramadan itu tidak akan ada hasilnya. Ya. Baik. Tapi kan tenang aja gitu. Allah sudah membantu kita kaum muslimin agar Ramadannya tidak terkotori dan tidak tercacatkan oleh maksiat-maksiat, oleh dosa-dosa. Allah sudah ngebantu kita. Bagaimana caranya ngebantunya? Dengan membelenggu setan-setan sepanjang Ramadan.
itu sudah bantuan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh setan dibelenggu. Sufiddatis syayatin fi Ramadan, dalam hadis At-Tirmidzi. Seluruh setan, bahkan bukan cuma setan, dalam hadis At-Tirmidzi itu sufiddatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu dan juga jin-jin yang sangat jahat dibelenggu juga. Di sini Rasulullah semacam ngebedain antara setan dengan jin ya. Padahal sama-sama juga itu, jin-jin juga setan itu. Tapi barangkali karena efek dari kutukan itu sudah semacam beda bangsa itu. Sufiddatis syayatin wa maradatul jin. Sepanjang bulan Ramadan seluruh setan dibelenggu dan juga seluruh jin-jin yang jahat. Nah, tapi bukan berarti kita tidak harus sudah sangat ringan untuk berjuang melawan maksiat itu. Sebenarnya masih cukup berat melawan maksiat di bulan Ramadan itu. Menahan diri untuk tidak bermaksiat di bulan Ramadan. Apa penyebabnya? Ini yang akan saya bahas, Pak, supaya kita berhati-hati. Ada 13 setan, ada 13 golongan setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. 13 golongan setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Siapa saja itu? Ya. Nah, 13 golongan setan ini tentunya ini setan manusia semua, Pak. Kan setan ada dua macam ya. Ada minal jinnati wan nas, setan bangsa jin. Nah, itu yang dibelenggu sama itu. Sedangkan setan bangsa manusia tidak ada yang dibelenggu, Pak, di bulan Ramadan itu. Siapa saja? Ada 13 golongan ini. Dan saya bacakan dulu sebuah hadis ya. Kenapa manusia itu disebut setan? Apakah sama-sama dikutuk oleh Allah? Bukan. Setan jin itu dikutuk ya. Setan manusia disebut setan bukan karena dikutuk, bukan. Disebut setan karena ada kesamaan dalam hal apa? Dalam hal mengajak manusia berbuat maksiat. Mendorong, mencontohi, mengajak gitu. Pokoknya menjadi penyebab manusia lain terjerumus kepada maksiat. Udah setan itu. Jadi siapapun yang membuat orang lain berbuat dosa, itu udah setan sudah. Rasulullah itu sederhana sekali. Bahkan ini ada hadis Sahih Ibnu Majah, hadisnya tuh sahih. Saya teliti hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda begini. Ra'a Rasulullah rajulan yattabi'u hamamatan. Suatu hari Rasulullah ngelihat ada seorang laki-laki lagi bermain burung merpati. Ya. Rasul lagi lihat lihat seorang laki-laki lagi ngikutin burung merpati. Yattabi'u untuk ngikutin ya, ngejar-ngejar gitu burung merpati. Jadi dia lagi main burung merpati. Burung merpatinya mungkin terbang gitu, dikejar sama dia gitu. Rupanya dari dulu juga burung merpati itu jadi mainan, Pak. Ya. Di tanah Arab juga. Rasul melihat orang itu lagi lari-lari ngejar burung merpati yang piaraannya gitu ya. Rasulullah komentar gini, syaitanun yattabi'u syaitana. Coba itu. Kata Rasulullah, setan lagi ngejar-ngejar setan, gitu. Ya. Para ulama menjelaskan di syarahnya hadis ini, kenapa disebut setan sama Rasulullah? Cuman bermain merpati, Pak, ya. Kenapa disebut setan? Karena kelakuan orang ini ya, bermain-main merpati
bisa di tempat terbuka kelihatan orang, bisa membuat orang ikut-ikut bermain-main merpati. Apakah bermain merpati jadi haram dari kata-kata ini? Tidak, Pak. Yang membuat orang ini oleh Rasulullah disebut setan karena permainannya, bermain-main merpati itu membuat dia lalai dari ibadah, gitu. Membuat dia lalai dari zikrullah. Dan merpatinya juga disebut setan itu. Setan ngejar-ngejar setan. Ya. Karena merpati inilah yang membuat orang ini terlalaikan dari beribadah dan berzikir kepada Allah. Tuh Pak ya. Sampai segitunya Rasulullah itu memvonis orang setan. Setan ngejar-ngejar setan. Bukan berarti orang itu dikutuk ya, bukan. Hadirin dirahmati Allah. Maka juga dari hadis ini juga ada informasi ya, kalau kita punya kegemaran ya, punya hobi sama burung, hobi sama bunga, kalau ibu-ibu, laki-laki hobi sama burung, miara ikan, miara apa, jangan, silakan, halal ini. Menikmati alam ini kan halal itu selama tidak divonis haram dalam Quran, dalam hadis. Tetapi kalau sampai melalaikan kita, burung piaraan kita ya, punya ayam gitu, ternak ayam, kalau sampai membuat lalai dari kita beribadah, maka ayam piaraan kita, burung piaraan kita itu sudah jadi setan itu. Jelas Pak ya? Nah, setelah kita paham ya bedanya definisi setan gaib itu yang dibelenggu di bulan Ramadan dengan setan manusia itu. Maka mari kita simak ya, 13 golongan ini harus kita hati-hati karena inilah berpotensi jadi setan-setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-jalisus. Ini sebutan dari Rasulullah. Al-jalisus itu adalah teman atau sahabat karib ya, sahabat dekat, teman dekat yang akhlaknya buruk. Itu berpotensi menjadi setan di bulan Ramadan, membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Maka kalau kita belum sanggup meninggalkan teman-teman yang akhlaknya buruk di bulan Ramadan, di luar Ramadan, ya di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan tinggalin dulu. Tinggalkanlah teman-teman yang gemar berbuat maksiat itu. Karena akan membuat kita terseret ikut-ikutan berbuat maksiat. Dari mana kata-kata al-jalisus itu? Tadi saya katakan ini istilah langsung dari Rasulullah. Jalis dari jalasa, artinya itu jalasa itu duduk. Jalis teman duduk lah gitu. Teman duduk, as-su yang akhlaknya buruk. Sahih Muslim 2628 dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasul bersabda, "Innama matsalul jalisis shalih wal jalisis su kahamilil misk wa nafihil kir." Perumpamaan teman yang akhlaknya baik, teman yang soleh itu seperti berteman dengan teman yang soleh itu seperti berteman dengan pedagang minyak wangi gitu. Adapun berteman dengan teman yang buruk akhlak, yang gemar maksiat itu seperti berteman dengan pandai besi gitu kan. Berteman dengan bertepahamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma antabta minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kalau engkau, kata Rasulullah, kalau engkau berteman, bergaul, sering dekat dengan tukang pedagang minyak wangi, maka bisa jadi kadang-kadang diolesin gitu. Kadang-kadang tubuhmu diolesin, betul nggak Pak? Kalau temenan sama tukang minyak wangi, dia bawa-bawa minyak wangi, diolesin ke kita gitu kan. Bisa jadi dioleskan, ya, diolesin sama dia itu minyak wanginya, ke bawah wangi. Atau Anda berbisnis, berjual beli dengan tukang minyak wangi itu, atau minimal ke bawah wangi gitu ya. Karena sering berada bersama dia di tokonya dia,
terpapar wanginya, minyak-minyak wangi itu, ke bawah wangi tubuh Anda. Adapun berteman dengan sahabat, dengan teman yang buruk akhlak, yang gemar maksiat, seperti berteman dan sering berdekatan dengan pandai besi. Ya. Berteman dengan pandai besi, sering berdekatan dengan tempat dia pandai besi itu, kemungkinan buruknya adalah ujung pakaianmu tersentuh api gitu ya, terbakar, atau tubuhmu ke bawah bau ya, bau keringat karena gerah gitu, dekat-dekat pandai besi. Itu ilustrasi Rasulullah ya. Berteman dengan orang-orang soleh, ke bawah soleh, ke bawah image kita juga di mata orang soleh, karena bergaul dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang jahat, meskipun gak ikut berbuat jahat juga ke bawah buruk nama baik kita ya. Tertuduh kita sebagai ikut-ikutan berbuat buruk. Itulah yang pertama, berpeluang menjadi setan di bulan Ramadan adalah al-jalisus su', teman-teman yang buruk akhlak. Allah memperingatkan di Quran dengan mengisahkan penghuni neraka. Banyak penghuni neraka yang masuk neraka gara-gara salah bergaul. Surat Al-Furqan ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Dan ketika penghuni neraka menggigit jari mereka, maksudnya itu menyesal gitu. Menyesal itu rupanya dalam bahasa Arab juga menggigit jari ya. Ketika penghuni neraka dalam penyesalannya itu mereka mengatakan, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai alangkah menyesalnya ketika di dunia kami tidak mengikuti jalannya Rasulullah. Maksudnya tidak mengikuti jalannya atau ajarannya Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah menyesalnya ya, alangkah baiknya ketika di dunia dulu aku tidak berteman dengan si fulan. Laqad adallani ani dzikri. Temanku si fulan itu membuat aku tersesat ya, dari mengingat Allah. Tuh Pak, salah satu jerit penyesalan penghuni neraka adalah mereka menyesal ketika di dunia berteman dengan si fulan. Ini artinya dia menyadari bahwa dia sampai masuk neraka gara-gara pengaruh buruk dari temannya itu. Ya, maka kalau kita ingin Ramadan kita bersih dari dosa, berhentilah bergaul, berteman dekat dengan orang-orang yang buruk akhlak. Saya itu ngajar di pesantren lama sekali Pak ya. 20 tahun ada tuh, dari tahun 2001. Saya punya pengalaman yang cukup panjang bagaimana santri-santri yang tadinya akhlaknya baik, hafalan Qurannya cukup banyak, ranking Pak, selama di pesantren mah nggak pernah itu dihukum, nggak pernah bahkan dibentak sama guru juga, saking solehnya akhlaknya. Nggak pernah ada kasus apa-apa tuh anak, berprestasi dan soleh. Tapi ada Pak, cukup banyak ya. Ketika sudah lulus, orang tuanya datang ke pesantren nangis-nangis ya, mengadukan anaknya, mencurhatkan anaknya kepada kami. Kami kaget tentu saja, ya, ini anak soleh. Maka pertanyaan kami sebagai guru-gurunya biasanya diantaranya, bahkan yang paling utama pertanyaan, salah bergaul ya Bu? Iya, bergaulnya keliru ya. Maka dalam waktu singkat bisa rusak lagi tuh anak. Saya yakin ya, ASN juga banyak yang baik-baik Pak ketika masuk. Ketika lulus ujian jadi ASN, akhlaknya masih baik gitu. Background keluarganya baik, banyak. Tapi ketika di kantor bergaul dengan senior-seniornya yang buruk, akhlaknya sudah buruk misalnya.
pada beli Rubicon Pak ya, dengan duit haram, akhirnya ke bawah-bawah juga ya. Jelas nggak Pak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan adalah yang pertama al-jalisus su', yang kedua al-mujahirun. Apa al-mujahirun Pak? Pernah saya sampaikan 2 pertemuan itu di sini dulu. Al-mujahirun atau al-mujahirin jangan ketukar dengan al-muhajirin ya. Al-muhajirin mah bagus, orang-orang yang hijrah. Kalau al-mujahirin dari jahar. Mujahirin itu adalah, kita baca hadis nih, Sahih Bukhari 6069 dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afiya illal mujahirin. Seluruh umatku segala dosanya masih ada peluang dimaafkan oleh Allah, kecuali para mujahirin. Seluruh umatku segala dosanya masih ada peluang dimaafkan oleh Allah, kecuali mujahirin. Siapa mujahirin itu? Minal mujaharah ay ya'mala ar-rajul bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satrahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Mujahirin itu adalah orang-orang yang dia melakukan dosa sendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan Allah sudah menutupi aibnya itu. Perbuatan maksiatnya Allah tutupi. Tetapi ketika dia ketemu dengan teman-temannya, dia kabarkan dia itu kepada teman-teman. Tadi malam saya berbuat ini, tadi malam saya zina, tadi malam saya mabuk, tadi malam. Dia kabarkan kepada teman-temannya perbuatan maksiatnya itu. Itulah Pak. Jadi mujahirin itu berarti siapa Pak? Orang-orang yang mengabarkan maksiat kepada orang lain. Mengabarkan maksiat yang dia lakukan kepada orang lain. Padahal dia ngelakuin sendiri, tapi kemudian dia kabarkan. Tentunya yang lebih parah lagi adalah yang sejak awal dia melakukan maksiat itu di hadapan orang banyak. Kalau tadi kan berbuat maksiatnya sendirian, nggak ada yang lihat manusia, tapi kemudian dia kabari gitu. Yang lebih parah adalah yang berbuat maksiat ditonton orang. Itu juga termasuk mujahirin. Nah, ternyata Pak, menurut hadis ini kan berarti maksiat yang kalau nggak sempet tobat ke bawah mati itu bukan cuma syirik itu yang sulit, yang tidak ada jalan keluarnya itu, tapi juga orang-orang yang memamerkan maksiatnya. Dan sekarang ini kelakuan memamerkan maksiat itu sekarang ini makin dipermudah dengan adanya apa Pak? Dengan adanya media sosial. Ya, dengan adanya media sosial. Dia videokan maksiat yang dia lakukan sendiri, kemudian dia upload, dia sebarkan kepada umat, dia sebarkan di media sosial, ditonton jutaan orang, apalagi viral tuh jutaan orang sudah. Itulah al-mujahirin. Dosa seperti ini ke bawah mati sangat kecil kemungkinan untuk dimaafkan. Kenapa ini saya katakan berpotensi menjadi setan? Dan kenapa dosa yang dipamerkan, dosa yang dikabarkan itu menjadi sangat berat sehingga Allah berfirman, Rasul bersabda tidak akan dimaafkan ketika ke bawah mati nggak sempat tobat. Kenapa? Karena itu Pak, ya, dengan mengabarkan maksiat, dengan memamerkan dosa, itu membuka peluang orang lain untuk meniru gitu. Memamerkan maksiat itu sama aja ngajak
Tapi ngajaknya bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Gitu. Jahil. Lihat kemarin Pak, itu apa namanya? Kalau Bapak sampai ada di HP ya, itu video anak pejabat pajak itu lagi nyiksa orang itu Pak ya. Kalau seandainya apa namanya HP Bapak itu suka dibuka juga sama anak, segera hapus itu. Wah, itu bahaya ditonton anak itu ya. Kekerasan, kesadisan, kelakuan seperti itu bahaya ditonton anak-anak. Bisa tertanam di benaknya itu. Dan menginspirasinya apabila dia emosi. Itulah Pak yang berpotensi menjadi setan di bulan Ramadan adalah al-mujahirun, orang-orang yang memamerkan maksiatnya. Dan karena orang-orang yang memamerkan maksiat itu sekarang lebih banyak di media sosial, maka berarti Pak ya, bulan Ramadan itu kurangi ya, batasi akses kita kepada media sosial. Ya, usahakan di bulan Ramadan itu lebih banyak buka HP, buka Quran dibanding buka HP. Ustaz, ada HP-nya ada di Qurannya ada di HP dong gitu. Sebaiknya di bulan Ramadan Qurannya Quran mushaf aja yang dicetak Pak ya. Karena kalau Qurannya yang di HP itu lagi baca Quran, ada postingan gitu kan, tergoda buat ngeklik, terbuka deh video apa gitu kan. Betul nggak Pak? Kalau di HP itu lagi baca Quran aja keluar notifikasinya tuh. Wah, ada postingan baru nih di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Banyak godaan. Di bulan Ramadan baca Quran yang mushaf aja ya Pak ya gitu. Itulah yang kedua, setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Yang pertama tadi al-jalisus su', sahabat berakhlak buruk. Yang kedua al-mujahirun, orang-orang yang memamerkan maksiat. Yang ketiga yang berpotensi membuat kita berbuat dosa Pak di bulan Ramadan itu, ini mah laki-laki nih. Untuk laki-laki ini Pak, yang ketiga ini, yaitu apa? Rasul menyebutnya nisa'in kasiatin ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi kaya telanjang. Itu yang ketiga. Ini berpotensi menjadi setan buat kaum laki-laki ya. Buat kaum laki-laki. Makanya Rasulullah itu mengabarkan azab untuk perempuan-perempuan yang kelakuannya pamer-pamer aurat ini berat Pak. Di Sahih Muslim nomor 2128. Apalagi kalau pamer auratnya itu di bulan Ramadan, lebih berat lagi tuh, lebih berat lagi. Bulan suci. Dari Abu Hurairah, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumul mahum siyatun kadnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usahunna ka'asnamil bukhti wal ma'ilah la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min mathirati kadza wa kadza. Terjemahnya adalah ada dua golongan kata Rasulullah, dua golongan yang aku tidak lihat ya, tidak lihat golongan lain seperti dua golongan ini. Sinfani min ahlinar lam arahunna, dua golongan penghuni neraka yang aku tidak melihat golongan lain seperti dua golongan ini. Maksudnya dari sisi apanya tuh? Dari sisi azabnya, dari sisi beratnya azab. Dua golongan ini azabnya berat Pak. Yaitu siapa? Orang-orang yang setiap hari membawa senjata, setiap hari nenteng-nenteng senjata seperti buntut sapi. Ini kalau kita baca penjelasannya para ulama, ini maksudnya siapa? Tiap hari nenteng-nenteng senjata seperti buntut sapi.
Siapa Pak? Kemungkinannya dua ya. Sebenarnya kemungkinannya dua, preman dan aparat, kan gitu ya, betul nggak? Preman dan aparat yang suka bawa-bawa senjata itu. Tetapi para ulama lebih banyak menerangkan golongan ini adalah as-surat. As-surat itu aparat Pak, aparat bersenjata, polisi. Tentunya di sini bukan semua polisi lah ya, yang penghuni neraka dan azabnya sangat pedih ini. Bukan semua polisi, bukan semua aparat. Tentunya banyak aparat yang masih baik-baik juga ya. Termasuk juga sekarang yang lagi dibully itu kan pajak. Saya yakin masih ada Pak ya, masih ada yang baik-baik kalangan mereka itu, kalangan aparat ASN masih banyak. Tapi saking banyaknya kasus, sampai-sampai yang baik-baik itu jadi semacam oknum ya. Jadi yang baik-baiknya kayak oknum doang gitu kayaknya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang berpakaian tapi kayak telanjang. Pakaiannya terlalu tipis atau terbuka sebagian gitu, atau terlalu transparan sehingga nggak ada gunanya berpakaian. Berpakaian tapi seperti telanjang saja. Sudah begitu tingkah lakunya berlenggak-lenggok, mengundang hasrat. Body language-nya itu mengundang hasrat laki-laki. Perempuan seperti ini boro-boro masuk surga ya. Tidaklah yajidna rihal jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Tidak mencium wangi surga. Coba itu Pak, kalimatnya keras sekali itu ya. Kenapa? Karena ini Pak, salah satu penjelasannya kenapa wanita yang auratnya terbuka berpakaian tapi seperti telanjang sampai divonis tidak mencium wangi surga. Karena apa? Karena berpotensi menjadi setan. Bukan berpotensi, memang setan manusia itu. Ya. Minimal membuat laki-laki yang menatapnya berbuat dosa mata ya. Maksimalnya memprovokasi hasrat laki-laki sehingga kemudian melampiaskannya ke dalam maksiat perzinahan. Seandainya wanita yang laki-laki yang menatapnya kemudian terdorong berbuat zina, maka perempuan yang perempuan yang terbuka auratnya ini kebawa dosa zinahnya itu Pak. Ya. Dia terbawa ikut menanggung dosa zinahnya laki-laki itu. Itulah yang bikin berat itu. Yang ketiga tuh ya, setan-setan yang tak dibelenggu di bulan Ramadan, perempuan-perempuan. Dan sebenarnya yang ketiga ini masih bisa tercakup di poin kedua sebenarnya. Kenapa? Karena apa? Perempuan ngebuka aurat itu kan maksiat ya. Kemudian dia keluar rumah kan, dilihat itu sama orang lain. Itu termasuk orang yang memamerkan maksiat enggak? Masuk itu ya. Kan tadi definisi mujahirin itu apa? Perbuatan maksiat yang dipamerkan ya. Tapi saya pisahkan karena ada hadis terpisah ya. Kemudian yang keempat, yang berpotensi menjadi setan di bulan Ramadan, setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Yang keempat adalah, sepertinya tidak bisa semua dibahas ini Pak ya, panjang ya. Al-muqtasibuna malan min ma'thamin. Yang keempat adalah setan-setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang-orang yang bisnisnya haram. Orang-orang yang bisnisnya haram. Itulah akan menjadi setan di bulan Ramadan Pak. Inilah kenapa ada 20 lebih faktor yang membuat maksiat menjadi berlipat-lipat, menjadi berat, jauh lebih berat dosanya. Salah satunya adalah ketika maksiat itu dibikin bisnis sama dia, dijadikan cara mencari nafkah gitu.
maka akan menjadi jauh lebih berat itu. Kita sudah saksikan sekarang Pak, para pebisnis maksiat itu di bulan Ramadan itu akan jadi setan. Mereka tidak akan mau menghentikan bisnis maksiatnya meskipun masuk bulan Ramadan. Orang-orang yang suka berbuat maksiat tapi tidak jadi mata pencaharian, itu masih lebih mudah baginya untuk berhenti dulu bulan Ramadan itu. Tapi kalau maksiatnya jadi mata pencaharian, maka sangat kecil kemungkinan dia berhenti di bulan Ramadan. Karena dia akan mengatakan, ini kan nafkah saya, gitu kan. Kalau saya tutup ini tempat pelacuran, dari mana saya makan, gitu. Kalau saya tutup ini tempat perjudian, saya nggak makan dong. Kalau saya tidak jadi berhenti dulu di bulan Ramadan jadi rentenir, saya nggak makan, gitu. Tuh, ya. Maka maksiat itu kalau sudah urusan perut Pak, lebih sulit untuk dibuat tobat itu, sulit. Itulah yang pelajaran dari kisah Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Kenapa sulit mendakwahi penduduk Mekah itu untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang mereka simpan di sekeliling Ka'bah. Itu masalahnya adalah bukan hanya karena syirik itu sudah tertanam dalam di jiwa mereka, tapi karena keberadaan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah itu jadi pintu mata pencaharian buat mereka. Kan setiap berhala yang ada di Ka'bah itu milik satu suku. Setiap satu berhala milik satu suku yang tinggalnya pada jauh dari kota Mekah. 360 berhala itu milik 360 suku yang berbeda-beda. Dengan keberadaan berhala di Ka'bah itu, maka suku tersebut dengan rutin berziarah ke Ka'bah untuk menyembah berhalanya itu. Maka ramailah kota Mekah dikunjungi. Dengan ramai dikunjungi, maka ramailah bisnis kota Mekah. Itu yang bikin sulit. 13 tahun didakwahi oleh Rasulullah susah. Karena urusannya urusan bisnis perut itu. Maka jangan sampai kita, anak cucu kita, sampai menjadi orang yang menjadikan maksiat sebagai bisnis, sebagai mata pencaharian. Karena kalau sampai seperti itu, jangan harap di bulan Ramadan bisa berhenti. Dan orang-orang yang berbisnis maksiat di bulan Ramadan itu bukan cuman tidak akan menghentikan bisnis maksiatnya, tapi dia akan ngajak orang promosi, terus ngajak orang. Orang yang punya bisnis tempat pelacuran, dia akan ngajak orang dia akan menebarkan gerbok-gerboknya, ngajak orang untuk berzina. Berarti setan sudah. Orang yang bisnis minuman keras, dia akan promosi, mengajak orang untuk beli minuman kerasnya dan untuk mabuk. Itulah setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan adalah al-muqtasibuna malan min ma'thamin, orang-orang yang berbisnis maksiat. Mau pelacuran, mau perjudian, mau tempat mabuk, mau macam-macam. Banyak sekali bisnis maksiat. Dan bahkan ketika umat Islam menentang mereka bayar itu intelektual, bahkan mereka bayar ulama untuk membelain mereka. Kan setiap mau Ramadan kan umat Islam selalu menyerukan bisnis maksiat tutup dulu lah, gitu kan? Coba lihat Pak di negeri kita, tampillah intelektual, bahkan tokoh-tokoh Islam membela mereka bahwa mereka itu adalah hak asasi dan lain sebagainya. Itu saya yakin dibayar itu Pak ya. Mereka punya uang banyak untuk membayar orang-orang pintar untuk membela mereka agar jangan ditutup bisnis maksiatnya di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang berpotensi menjadi setan
Di bulan Ramadan sudah 4 golongan saya sampaikan. Yang kelima adalah al-hizbiyun. Apa itu al-hizbiyun? Orang-orang yang fanatisme golongan, Pak, hizbiyun itu. Tadinya saya nggak masukkan, tapi karena kejadian-kejadian akhir ini saya masukkan golongan ini menjadi yang berpeluang menjadi setan di bulan Ramadan. Orang-orang yang sangat dalam fanatisme golongannya. Makanya Rasulullah SAW tuh keras sekali kepada orang-orang seperti ini. Kata Rasulullah, man kutila tahta rayatin immiyah yad'u asabiyah aw yansuru asabiyah fakitlatun jahiliyah. Orang yang berjuang tapi perjuangannya atas dasar fanatisme golongan, asabiyah. Kalau sampai dia terbunuh dalam perjuangan itu, maka dia mati sebagai jahiliyah. Itu hadis Sahih Muslim 1850. Apa asabiyah atau hizbiyah itu apa? Asabiyah itu, asabiyah itu definisi dari para ulama adalah man yansuru qaumahu walau kana zaliman. Orang yang membela kaumnya, membela golongannya meskipun golongannya dalam posisi salah. Orang yang tetap membela golongannya meskipun golongannya berada dalam pihak yang zalim, gitu. Itu asabiyah. Kalau kita mencintai golongan kita, mencintai suku, mencintai ormas kita, boleh. Asalkan posisinya dalam kebenaran. Tapi kalau golongan kita, organisasi kita, ormas kita, orpol kita posisinya zalim, salah, maka kita tidak boleh membela. Ketika kita membela golongan kita padahal kita dalam posisi yang salah, maka itulah asabiyah. Itu berpotensi menjadi setan juga di bulan Ramadan. Kenapa saya masukkan? Karena akhir-akhir ini, Pak, sampai sesama muslim membubarkan pengajian gara-gara yang ngaji bukan golongannya. Dia ajak orang-orang untuk mengepung pengajian, padahal jelas-jelas masih Quran Sunnah itu. Nauzubillah, mudah-mudahan seperti ini tidak terjadi di bulan Ramadan. Sudah azan ya? Baru berapa itu? Baru 5, Pak. Saya sebut tadi ada berapa ya? Ada 13 golongan yang setan, 13 setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri ya dari setan-setan manusia ini, sehingga kita bisa menjaga segala ibadah Ramadan kita agar jangan terkotori dan tercacatkan oleh maksiat-maksiat. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menyambungkannya lah ya. Saya doakan mudah-mudahan Ramadan besok segala ibadah kita jauh lebih berkualitas dibanding Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati. Mudah-mudahan segala keberkahannya bisa kita raih dengan lebih maksimal. Allahumma salimna li Ramadan, salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.